Baik Bapak, pas habis sholat maghrib itu saya seperti nggak sadarkan diri. Saya seperti mendengar ada suara yang bilang fokus, fokus, fokus. Terus saya seperti melihat berada di jalan yang samping kanan kiri itu ada pohon tinggi seperti pohon cemara. Tiba-tiba suara itu kembali terdengar bilang fokus, fokus, fokus. Terus saya kembali melanjutkan perjalanan saya. Tapi di sebelah kanan saya itu seperti ada roh-roh jahat. Terus ada suara lagi bilang fokus, fokus, fokus. Terus saya melanjutkan perjalanan. Nah, tiba-tiba saya dihadang oleh binatang yang melata besar, tinggi. Terus saya diikat badan saya. Terus saya takut. Terus ada suara bilang fokus, fokus, fokus. Terus saya pejamkan mata. Terus saya fokus. Akhirnya saya diturunkan dan binatang itu hilang. Terus saya melanjutkan perjalanan. Nah, di sebelah kiri saya itu seperti ada nenek-nenek dan saya ke situ, tapi di situ ada seperti telaga kering. Terus suara bilang kembali ke tempat yang tadi. Terus suara itu bilang lagi fokus, 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 tetap kamu lanjutkan perjalananmu gitu. Terus saya lanjutkan, terus saya fokus. Tiba-tiba saya berada di sebuah gunung besar tinggi itu. Terus dalam hati saya bilang, gimana saya mau melanjutkan perjalanan, kok di depan saya ada gunung. Terus suara bilang fokus, fokus dan pejamkan mata. Terus saya fokus, pejamkan mata. Tiba-tiba gunung itu hancur dan saya berada di dasar laut. Hati saya berasa deg, berasa gitu. Terus tiba-tiba saya berada di dasar laut. Lalu saya bicara sama cahaya besar itu, kenapa Allah tidak menghentikan penderitaan, musibah, air mata, kesedihan, banyak anak-anak bayi yang meninggal. Lalu cahaya besar itu menjawab, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Cahaya itu bisa begitu. Terus habis itu saya baru sadar dan terbangun, saya lagi habis sholat itu Pak. Itu kayak terus itu bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Terus suara bilang fokus-fokus, terus tiba-tiba laut itu pecah jadi dua. Terus saya berada di sebuah taman. Nah, di depan saya itu seperti ada bayangan sesosok laki-laki, tapi saya nggak bisa melihat siapa itu. Terus di depan mata saya memandang itu ada matahari, seperti matahari cahaya besar gitu. Saya ngeliat kayak matahari mau muncul gitu, kayak mau muncul. Terus saya suruh sujud sama laki-laki itu. Terus saya sujud. Terus saya berjalan, saya mendatangin cahaya itu. Saya kan datang ke orang yang saya anggap bisa lah Pak dalam ahli spiritual. Nah, saya bilang perjalanan saya begini-begini. Lalu Bapak itu bilang kalau itu adalah perjalanan hidup saya yang udah pernah saya lewatin. Dan Bapak itu bilang pohon itu, gunung itu, yang dimaksud gunung besar itu adalah ibu saya. Makanya saya harus taat sama ibu saya. Kalau ibu saya kan nggak ngizinin saya untuk ke Jakarta. Terus kalau misalnya saya balik ke Jakarta, diibaratkan tuh saya nggak lulus dalam ujian. Makanya tuh sampai sekarang ini saya masih di kampung dan saya belum berani untuk balik ke Jakarta karena takut dianggap anak durhaka. Itu bagaimana Bapak? Waalaikumsalam, perkenalkan nama saya Bias Kasih Bapak, asal dari Blora, Jateng. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya rangkum semua dan saya simpelkan apa-apa yang Anda alami, semuanya berada di alam mukasyafah. Roh-roh jahat yang menghadang Anda itu tak lain dan tak bukan adalah hawa nafsu Anda sendiri, diri kita sendiri yang mana masih merasa mentuhani hidup dan badan ini. Kemudian cahaya yang Anda maksud di dalam cerita Anda itu adalah cahaya kehidupan. Jika di dalam hati Anda masih berkuasa nyata wujud hidup makhluknya, itulah cahaya roh-roh yang jahat, yakni kehidupan Anda sendirilah yang jahat, yang selama ini bersekutu dengan iblis dan setan yang terkutuk untuk mensekutukan Allah dengan diri manusia Anda. Itulah yang dimaksud roh-roh yang menggoda Anda. Jadi pada intinya hawa nafsu kita sendirilah yang menghadang hingga manusia bertemu dengan cahaya Allah. Jadi yang memerintahkan fokus itu adalah rasa. Berhubung rasa itu masih diakui oleh rasa manusianya, maka Anda terhalang oleh arwah-arwah yang jahat itu, yakni setan yang terkutuk, yakni diri manusia itu sendiri yang menghadang manusia agar bertemu Tuhannya. Kemudian cerita cahaya di dalam cerita Anda yang dimaksud adalah cahaya kehidupan. Cahaya kehidupan bila yang dimaksud, bila cahaya kehidupan di dalam diri kita masih nyata wujud manusianya, itulah cahaya yang gelap gulita, yakni cahayanya anar. Karena manusia masih di dalam anar, yakni bahan bakarnya anar, badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah cahaya anar yang ada di dada kita selama ini. Yang dimaksud cahaya ilahi itu adalah cahaya hayatullah. Ketika hayat masih diakui oleh hayatnya manusia, maka cahaya hayatullah, cahaya ketuhanan itu masih redup, masih gelap di dalam hati kita. Yang terang benderang adalah cahaya hayatun nas. Cahaya hayatun nas itulah yang menggoda manusia, yang menghambat manusia, yang membelenggu manusia agar manusia tidak sampai kepada Tuhannya. Karena pada intinya selamanya hawa nafsu iblis dan setan itu tidak bakal ridho,
tidak bakal rela dan ridho bila ada kekuatan lain, bila ada kewujudan lain, bila ada kehidupan lain selain kewujudan kehidupan kekuasaan hawa nafsunya sendiri. Terbukti selama ini Allah telah ditiadakan, Allah telah digoibkan, Allah telah dimatikan di hati kita. Seolah-olah kitalah sebagai Allah dan Allah kita taruh di dalam kemahlukan. Allah kita taruh di dalam sifat muhalnya. Bila kita yang wujud, maka Allah adam, Allah tiada, Allah gaib. Bila kita yang hidup, Allah mati. Jadi pada intinya selama ini kitalah yang mentuhani hidup dan badan kita sendiri. Intinya selama ini kitalah yang ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak sadar, tapi tidak kita sadari itu. Sementara Allah kita posisikan sebagai makhluk. Allah tiada, Allah gaib, Allah mati, Allah tidak kuasa sama sekali di dalam kehidupan manusia kita. Karena selama ini kitalah yang merasa hidup, maka Allah tidaklah hidup, Allah tidaklah kuasa di dalam hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada intinya kita diutus oleh Allah kembali kepada Allah dengan rela dan ridha atau dengan keterpaksaan. Bila saat ini kita tidak mencari kebenaran dalam bertuhan, kita tidak mencari kebenaran dalam berakidah, kita tidak mencari kebenaran dalam beragama dan bertuhan, maka tunggulah nanti di dalam hari pembalasan, di dalam hari perhitungan, yang mana di dalam syakaratul maut nanti dilepas satu persatu apa-apa yang kita cintai. Kehidupan dilepas, dikelongkop dengan paksa, dengan azab yang pedih. Kewujudan diri manusianya dikelongkop, dipaksa, dilepas dengan siksaan yang pedih. Kekuasaan manusianya dikelongkop, kehidupan manusianya dikelongkop. Apa-apa yang dicintai oleh manusia selama hidup di dunia bakal membantu mengelongkop. Anak, istri, dunia, harta, mobil, motor, semuanya akan menyiksa dirinya. Karena dirinya dikembalikan dengan paksa, tidak dengan keadaan rela dan ridho seperti saat ini. Maka dari itu, matilah sebelum matimu. Apa maksudnya? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Maksudnya, bila kita masih merasa bahwa yang hidup ini hidup manusianya, maka urat nadi atau urat leher itu takkan pernah bisa mengaku dirinya mati. Akan tetapi diri manusianya tetaplah merasa diri manusianya lah yang hidup. Maka manusia tidak akan pernah berjumpa dengan Allah yang lebih dekat daripada diri kita sendiri. Bagaimanakah cara pintu untuk bertemu Allah? Maka cara dan pintu utama, pintu yang wajib kita alami, yakni
kematian, pintu kematian, pintu kebinasaan, pintu ketiadaan, pintu kematian makhluknya. Bila urat nadi itu sudah terputus, bila kehidupan manusia sudah disadari bahwa hidup ini bukan hidup manusia kita, maka nyatalah yang maha dekat itu. Siapa yang lebih dekat dari manusia? Yang lebih dekat dari manusia itu adalah hayatullah. Hayatullah yang telah menciptakan manusia, hayatullah yang telah membimbing dan yang memperjalankan manusia sejak dari tanah hingga menjadi bayi, sehingga saat ini tetaplah hidup ini Allah, hiduplah yang memperjalankan. Jadi hidup ini bukan hidup manusianya. Contoh logikanya demikian. Bila hidup ini hidup manusianya, tentunya manusia tahu bagaimana rupa bentuk wajah hidupnya sendiri. Akan tetapi selama ini kita tidak tahu menahu tentang hidup, rupa hidup, bentuk hidup, warna hidup, wajah hidup yang kita akui sebagai hidup manusia kita selama ini. Kita tidak tahu menahu hal itu, karena hidup itulah laisa kamislihi syai'un. Hidup itu tidak seperti apa-apa, dan hidup pula tidak seperti siapa-siapa. Adanya apa-apa dan adanya siapa-siapa itu adalah karena dari adanya yang tidak berupa, yang tidak berhuruf itu. Karena adanya yang laisa kamislihi syai'un. Dari laisa kamislihi syai'un itulah tercipta apa-apa dan siapa-siapa. Tentunya bila tidak ada hidup dan kehidupan pada diri manusia, maka tak akan ada kehidupan. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka jelaslah bahwa hidup ini Allah, bukan hidup manusianya. Logika yang kedua, bahwa badan ini bukan milik manusianya. Ketika badan masih menjadi bayi, apakah Anda ada di dalam badan ini? Sementara bayi terlahir dalam keadaan suci bersih dari makhluknya. Suci bersih dari makhluknya yang dimaksud siapa yang suci itu? Yang suci adalah zahir batinnya Allah. Dialah yang suci. Maka dari itu bayi disebut suci karena masih suci dari diri manusia kita selama ini. Inilah tanda bukti yang nyata bahwa hidup dan badan ini bukan milik manusianya. Di dalam cerita Anda, pada intinya Anda disuruh kembali bertauhid. Fokus pada cahaya kehidupan, bukan cahaya-cahaya yang seperti cahaya sinar-sinar yang zahir itu. Maksudnya cahaya di sini adalah cahaya kehidupan yang memancar di dalam masing-masing diri manusia kita. Logikanya demikian. Tanpa cahaya hidup, maka apakah Anda bisa menyaksikan apa-apa dan siapa-siapa? Dengan cahaya hiduplah maka terciptalah bagi Anda apa-apa dan siapa-siapa. Bukan apa dan siapa-siapanya yang wujud, bukan apa-apa dan siapa-siapanya yang nyata, akan tetapi yang laisa kamislihi syai'un itulah yang nyata. Allah lah yang nyata, hayatullah lah yang nyata dari apa-apa dan siapa-siapa. Karena adanya apa-apa dan siapa-siapa itu adalah karena wujudnya hayatullah.
Inilah yang dimaksud cahaya yang terang benderang itu, cahaya yang menerangi alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga keterangan yang sangat amat singkat ini dapat membuat saya pribadi dan kita semua agar selalu bertafakur, agar selalu bersemedi berzuhud kepada Allah, untuk menetapkan di dalam hati bahwa hidup ini Allah, bukan hidup manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.